Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang saling berkaitan, insya Allah mengenai praktek ibadah umroh, baik pada saat pelaksanaannya maupun juga sebelum pelaksanaannya. Langsung saja saya akan bacakan Bapak Ibu. Yang pertama, ini datang pertanyaan dari @Bono Aji. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pencerahannya sangat membantu, tapi saya boleh bertanya, bagaimana hukumnya kalau mengadakan syukuran di rumah sebelum umroh? Apakah dapat melebur pahala umrohnya? Terima kasih dari Bono Bandung. Ini dari orang Bandung. Beliau menanyakan, apabila sebelum berangkat umroh mengadakan syukuran, apakah itu akan melebur pahalanya? Maksudnya pahala umrohnya. Yang kedua dari akun @aku8615. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasannya Abah. Namun, bagaimana Abah kalau setelah kita kembali dari umroh dan kita melaksanakan syukuran? Kemudian dilanjut lagi nih yang ketiga dari akun @elsifa1347. Assalamualaikum Abah. Insya Allah bulan Syawal saya akan berangkat umroh. Saya mau tanya, kalau tidak mengadakan pengajian sebelum berangkat umroh itu bagaimana? Kemudian dari akun @ripayanarki. Alhamdulillah Abah Jojo, saya mau umroh tahun depan. Apakah pada saat akan berangkat umroh, saya tidak mengadakan syukuran, maksudnya syukuran keberangkatan umroh, karena takut riya, tapi saya berniat sepulang umroh baru syukuran, mengundang tetangga dekat dan juga saudara-saudara. Apakah boleh saya berniat seperti itu? Mohon pencerahannya Abah. Baik, cukup hanya 4 saja yang saya bacakan karena ini berkaitan. Saya ulangi ya, pertanyaan yang pertama ya, apakah dapat melebur pahalanya apabila mengadakan syukuran pada saat mau berangkat umroh? Yang kedua, bagaimana Pak ya, umpama saya ini mengadakan syukuran ya, tapi sekembali dari umroh. Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak kalau saya tidak mengadakan syukuran, tidak mengadakan pengajian pada saat mau umroh? Dan terakhir, ya, yaitu bagaimana Pak saya tidak mengadakan syukuran karena khawatir riya, tapi saya ingin mengundang ya, saudara dan juga tetangganya syukuran, tapi nanti pada saat setelah pulang. Itu bagaimana menurut Abah? Mohon penjelasannya. Namun sebelum saya jelaskan, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik. Saya ulangi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik. Dengan adanya ayat ini Allah memerintahkan dan memberitahu kepada diri kita ya, untuk mencontoh
kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu praktek ibadahnya maupun juga perilaku kita dan lain sebagainya, karena di dalam diri Nabi ya, Allah memberikan contoh yang baik. Itu yang pertama. Ya. Kemudian diterangkan lagi dalam hadis Imam Muslim. Ada dalam hadis itu diterangkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal pada suatu amalan, tidak ada contoh dariku Nabi, maka amalan tersebut ditolak. Saya ulangi, barang siapa yang beramal pada suatu amalan, tidak ada contoh dariku Nabi, maka amalan tersebut ditolak. Ya. Berarti Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh ini diusahakan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Agar apa? Agar ibadahnya diterima. Ya. Kemudian diterangkan juga dalam Al-Quran mengenai masalah niat. Ada ya. Jadi supaya diniatkan karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Dan mengharaplah rahmatnya Allah dan mengharaplah takut akan siksanya Allah. Jadi Allah memerintahkan dalam beribadah itu supaya berharap. Supaya mengharap ridhonya Allah yaitu surga, dan juga berharap agar terhindar dari azabnya Allah yaitu siksanya Allah yaitu neraka. Nah, itu yang namanya karena Allah. Berarti apa yang akan dikerjakan Bapak Ibu sekalian, contoh tadi pertanyaannya, Pak, bagaimana saya akan melaksanakan ibadah umroh mengadakan syukuran? Apakah akan melebur amalannya? Maksudnya amalan umrohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Apakah Nabi mencontohkan pada saat akan melaksanakan ibadah umrah itu membuat acara? Sepengetahuan saya, pada saat Nabi beserta para sahabatnya dan rombongannya, biasanya itu kalau mau melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, nah itu biasanya adalah woro-woro. Woro-woro itu memberi pengumuman untuk mempersiapkan barang-barang yang mau dibawa, kemudian mempersiapkan perlengkapan-perlengkapannya dan lain sebagainya untuk perjalanan dari Madinah ke Mekah. Hanya sebatas itu. Adapun Bapak Ibu, berarti kalau misalnya ingin melaksanakan acara dengan cara umpamanya mengundang orang, ya, kemudian mengajak makan-makan dan lain sebagainya, kalau kita lihat, ya, kita perhatikan, ya, dari yang saya terangkan itu berarti Nabi tidak memberikan contoh. Nah, berarti saran saya pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan umroh atau haji, diusahakan tidak perlu mengadakan acara, tuh ya. Ini saran. Karena apa? Ya, terkadang ada orang itu, saya pernah melihat, ya, sebelum melaksanakan ibadah umroh itu dia mengadakan acara bahkan sampai besar-besaran, ya, mengundang banyak orang, kemudian dipajang di depannya. Kemudian dia bikin acara lah seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan nantinya khawatir sifat ujub itu datang pada diri orang tersebut. Ya. Maksudnya datang menjadi pemicunya. Nah, itu pun akan membahayakan pada amalannya nanti. Karena apa? Yang namanya sifat ujub itu akan menimbulkan sifat riya. Sifat riya itu juga, ya, akan merontokkan, akan melebur amal ibadahnya. Ada dalam hadis diterangkan seperti itu. Ya. Berarti sifat riya itu diusahakan bagaimana caranya jangan sampai hadir di hati kita, yaitu dengan cara kita jangan melaksanakan suatu acara yang dapat menimbulkan. Menimbulkan apa? Munculnya sifat riya tadi. Ya. Sifat riya itu kan, ya, biasanya kalau seseorang yang memiliki sifat riya, pertama, ya, dia itu senang, ya, kalau misalnya membicarakan tentang dirinya, ya, supaya apa? Supaya dilihat, didengar, kemudian dipuji. Nah, itu sifat-sifat
Ria seperti itu. Ya. Jadi senang, dia itu senang dilihat, senang didengar, kemudian senang juga dia itu dipuji. Nah, sifat-sifat itulah yang dapat melebur amal ibadah pada suatu amalan. Di apa saja, kalau dalam dirinya, ya, umpama niatnya sudah niat karena Allah, tetapi disisipi dengan sifat ria, karena ingin didengar, agar umpama orang tahu, kemudian juga supaya bagaimana begitu, nah itu akan menyebabkan amalannya menjadi lebur. Itu ya, seperti itu. Berarti saran saya ya, di dalam hal ini ya supaya apa? Ya supaya jangan dilakukan. Adapun umpamanya Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umroh sebelum berangkat, umpamanya ya ikut dengan rombongannya, kemudian ada acara pelepasan dan lain sebagainya, ya itu silahkan saja, tidak apa-apa. Karena kita itu tidak membuat acara sendiri. Yang dimaksud di sini pertanyaan yang tadi itu kan bagaimana kalau membuat acara sendiri. Ya. Tapi kalau kita memang namanya rombongan, ya, ada yang pengaturnya, umpamanya ada yang mengatur dan lain sebagainya, ya kita ikut-ikut saja, ya tidak apa-apa. Ya acara pelepasan umpamanya dikumpulkan di mana, ya boleh-boleh saja, ya. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau kita buat acara besar-besaran, bahkan mengundang orang dan lain sebagainya, bahkan pernah saya perhatikan ada yang orang itu seperti orang hajatan, ya, pada ngasih amplop dan lain sebagainya. Nah itu supaya dihindari, dijauhkan, karena tidak ada contoh dari Nabi pertama. Yang kedua, khawatir akan menimbulkan munculnya sifat ujub, sifat ria yang ada pada dirinya. Ya, karena apa? Kalau ternyata hadir disisipi dengan sifat ria tadi, ya, itu amalannya akan menjadi lebur. Ingat ya, yang namanya setan itu licik. Ya, bagaimana di dalam ibadah kita dia berusaha agar amalan itu tidak diterima, berusaha agar amalannya menjadi lebur. Ya, itu jawaban yang pertama masalah kalau pada saat kita akan melaksanakan ibadah umroh. Kemudian tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya akan umroh tapi tidak melaksanakan tadi pengajian, tidak melakukan acara? Nah, jawabannya tadi, justru apabila Bapak Ibu tidak melakukan hal yang seperti ini, berarti sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena Nabi tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya, hanya saja saya sangat menyarankan Bapak Ibu, ya, walaupun dalam hal ini Bapak Ibu tidak melakukan suatu acara yang diacarakan maksudnya, tapi alangkah baiknya saya menyarankan yang namanya kita ibadah umroh maupun ibadah haji itu kan ya, membutuhkan perjalanan yang jauh, waktu yang lama. Bahkan biasanya pada saat keberangkatan maupun ya, kepulangan biasanya kan dijemput sama keluarga maupun orang-orang terdekat kita. Ya diusahakan ya, boleh-boleh saja kita sambil ya, maksudnya kepada tetangga maupun saudara yang terdekat ya, kita pamitan. Hanya sebatas itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi yang saya tidak sarankan itu adalah membuat acara, sengaja mengundang banyak orang, kemudian ada juga sampai orang tuh pada kondangan dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu sudah berlebihan. Ya, tapi kalau ala kadarnya kita mau berangkat, kemudian kita nitip-nitip kepada tetangga ataupun saudara, ya itu boleh-boleh saja. Itu ya. Karena tidak membuat acara khusus. Ini hanya kita sebagai bermasyarakat. Ya memang harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya, bolehkah pada saat kepulangan umroh ada niatan untuk syukuran? Itu bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Jadi pada saat Nabi berserta rombongannya ya, pulang ke Madinah, itu ada dalam insya Allah dalam hadis Imam Muslim. Jadi pada saat Nabi beserta rombongannya pulang kembali maksudnya ke Madinah, nah itu ya biasanya ya, Nabi itu terkadang memotong sapi atau onta. Ya, berarti dengan adanya hadis ini, Bapak Ibu, umpamanya ada niatan seperti itu ya boleh. Contoh,
Umpamanya Bapak Ibu kan umroh umpama 12 hari di Mekah Madinah sana, ya. Umpamanya merasa kangen dengan opor ayam umpamanya. Kemudian ya, di kampung punya beberapa ekor ayam, saya sepulang umroh umpamanya mau motong 5 ekor ayam, kemudian ya makan bersama, ya tanda syukur kepada Allah sudah selamat dan lain sebagainya, ngundang saudara, orang-orang terdekat, makan biasalah seperti itu, ya boleh-boleh saja. Tanda syukur kepada Allah, boleh, itu ya. Karena Nabi pun mengerjakan seperti itu. Nah, namun dalam hal ini ya, saya mengingatkan, umpamanya Bapak Ibu sengaja membuat acara besar, kemudian diacarakan dan lain sebagainya, nah itu ya saran saya jangan dilakukan karena berlebihan. Ya, yang dimaksud dengan tadi dalil yang tadi saya jelaskan itu adalah ya cukup biasa-biasa saja, tidak perlu diacarakan besar-besaran dan lain sebagainya. Ya, umpamanya ya Bapak Ibu yang tinggal di desa umpamanya ya, punya piaraan kambing, umpama tanda syukur saya sudah lancar ya. Tanda syukur kepada saudara-saudara dan tetangga yang sudah berpartisipasi ya, ngantar kita, jemput kita. Kita undang makan ya boleh-boleh saja. Potong kambingnya umpamanya. Boleh seperti itu ya. Tanda syukur kepada Allah ya boleh seperti itu karena memang Nabi mempraktekkan juga seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, saya di sini memberikan pesan pada Ibu atau Bapak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama pesan dari saya adalah ya, bagaimana caranya agar dari mulai awal sampai akhir Bapak Ibu hatinya supaya niatkan bahwa ibadah umrohnya itu semata-mata mengharap pahala dari Allah, berharap karena ingin dibalas oleh Allah. Itu ya, berharap pahala dari Allah, itu yang namanya karena Allah. Jadi niatkan dari mulai awal sampai akhir, niatkan karena Allah. Yang keduanya Bapak Ibu, ya, saya berharap Bapak Ibu bisa menghindari yang namanya sifat ujub. Ya. Sifat ujub itu adalah sifat ya, sifat yang dapat menimbulkan sifat riya. Ya. Nanti dikhawatirkan kalau umpama terbersit dalam hatinya sifat riya, maka ibadahnya walaupun ibadahnya awalnya niat karena Allah, tapi tercampur dengan sifat riya, maka amalannya tetap ditolak, amalannya jadi lebur. Ya. Ada diterangkan dalam hadis. Ya. Jadi pada saat para sahabat ya, melakukan perang di sabilillah, ada seorang sahabat itu luar biasa, dia berjuang di sabilillah, kemudian dia gugur, kemudian para sahabat melaporkan kepada Nabi bahwa beliau gugur dalam keadaan semangat juang yang tinggi. Kemudian Nabi menjawab ya, bahwa sesungguhnya dia masuk ke dalam neraka. Para sahabat kaget, kenapa Nabi kok sampai seperti itu? Karena ya, di hatinya tadi terselip niatnya ya, tercampur dengan niatan yang lain, yaitu niatan karena ingin dipuji, karena ada niatan ingin bahwa dirinya itu merupakan ahli perang, orang yang hebat, ya, ingin agar orang-orang itu kagum kepada dirinya. Ya, sehingga Nabi menghukumi walaupun orang tersebut ya, gugur di sabilillah, jadi Nabi menghukumi orang tersebut masuk ke neraka karena tadi ya, niatnya dicampur dengan niatan lain selain karena Allah. Berarti niat ibadah itu harus murni, jangan sampai tercampur dengan niatan-niatan lain. Ya, jadi dua hal itu ya, saya mengingatkan supaya ditanamkan di dalam diri hati Bapak Ibu sekalian supaya niatnya karena Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, saya berpesan supaya banyak sabarnya. Semakin berat perjalanan Ibu, semakin berat perjalanan Bapak Ibu sekalian, cobaannya dan lain sebagainya, semakin besar pahalanya. Ya, ingat, kita sedang beribadah, perbanyak sabar, perbanyak doa kepada Allah. Itu ya, jawabannya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, ini ada pertanyaan dari @Kristia. Assalamualaikum Abah, terima kasih penjelasannya, izin bertanya.
Ketika hendak melaksanakan tawaf sunnah, apakah harus mandi besar atau mandi janabat terlebih dahulu? Jawabannya tidak usah. Ya, jadi yang namanya mandi janabat, mandi junub, mandi besar, mandi ihram, ini hanya beda penamaan saja. Itu dilakukan, ini karena berkaitan dengan mau umroh, itu dilakukan pada saat mau umroh pertama, atau ingin mengumrohkan atau membadalkan orang lain. Nah, itu ketentuannya harus mandi ihram atau mandi besar atau mandi janabat. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.